Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Ardi dari 10.3J5 ingin membuat video pengertian sejarah. Pengertian sejarah. Sejarah secara etimologis. Kata sejarah berasal dari bahasa Arab yaitu sejaratun yang berarti pohon. Kata sejaratun kemudian diserap dalam bahasa Melayu berubah menjadi sejarah dan bahasa Indonesia menyebutnya dengan sejarah. Kata sejarah di sini masih dalam arti yang semula, yaitu silsilah atau keturunan. Sejarah dalam bahasa Indonesia disebut histori. Kata ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu historia, yang berarti informasi atau pencarian. Adapun pengertian sejarah menurut beberapa tokoh adalah sebagai berikut. Ibnu Khaldun mendefinisikan sejarah sebagai catatan tentang manusia dan peradabannya dengan seluruh proses perubahannya secara nyata. 2. R.G. Collingwood mendefinisikan sejarah sebagai penyelidikan tentang hal-hal yang dilakukan manusia pada masa lampau. 3. R. Muhammad Ali mendefinisikan sejarah sebagai berikut. Sejarah adalah perubahan kejadian peristiwa yang kenyataan yang benar-benar terjadi. 2. Cerita ini tentang perubahan itu sendiri. 3. Ilmu yang menyelidiki tentang perubahan peristiwa kejadian yang benar-benar terjadi pada masa lampau. B. Konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Dalam sejarah terdapat 3 unsur, yaitu ruang, manusia, dan waktu. Dalam semua peristiwa, manusia adalah pelaku dari semuanya. Peran manusia yang menentukan dalam setiap peristiwa, sehingga setiap kajian tentang peristiwa yang selalu melibatkan manusia di dalamnya. Peristiwa ataupun kejadian dari masa dulu atau yang berlangsung dalam batasan ruang yang menjadi tempat peristiwa akan memberi gambaran yang jelas kepada kita bahwa peristiwa itu memang nyata. Adapun waktu akan menjadi batasan temporal dari setiap peristiwa yang telah terjadi atau perjalanan hidup manusia. C. Cara berpikir kronologis dalam mempelajari sejarah. Cara berpikir kronologis sejarah mengajarkan pada kita cara berpikir secara runtut sesuai dengan urutan waktu terjadinya satu peristiwa. Konsep kronologis akan memberikan kepada kita gambaran yang diubah tentang peristiwa atau perjalanan sejarah dari 3 aspek tertentu dan tujuannya agar kita dapat dengan mudah memahami dan memanfaatkan makna dari hubungan antar peristiwa yang terjadi. Adapun dalam kehidupan sehari-hari, konsep cara berpikir kronologis ini sangat diperlukan jika kita ingin memecahkan masalah. Cara etimologis. Kata kronologi berasal dari Yunani, yaitu krono dan logos. Krono yang berarti waktu dan logos yang berarti ilmu. Jadi kronologi adalah ilmu tentang waktu yang membantu untuk menyusun peristiwa. Bab 2. Asal-usul bumi dan makhluk hidup. Bagaimanakah proses terbentuknya alam semesta? Pertama kali, para ilmuwan meyakini bahwa awal mula terbentuknya alam semesta termasuk bumi adalah terjadinya apa yang disebut dengan Big Bang atau ledakan dahsyat dentuman besar sekitar 13,7 miliar juta tahun yang lalu. Ledakan tunggal ini melontarkan materi dalam jumlah yang sangat besar ke segala penjuru alam semesta. Materi-materi ini kemudian mengisi alam semesta dalam bentuk bintang, planet, kosmik, asteroid atau meteor, energi, dan partikel lainnya di alam semesta ini. Ringkasan membentuk sistem tata surya. Sebagai hasil dari lontaran dahsyat itu, bumi yang awalnya terbentuk gumpalan gas yang panas dan terus-menerus berputar semakin lama semakin mendingin dan akhirnya terbentuknya seperti bola padat. Proses ini telah berjalan cukup panjang atau berevolusi kurang lebih 2, miliar tahun yang lalu hingga mencapai keadaan seperti sekarang. Menurut teori geologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang bumi, secara keseluruhan proses perkembangan bumi ini dibagi menjadi 4 tahapan masa, yaitu masa arkeakum,
masa Paleozoikum, masa Mesozoikum, dan masa Neozoikum. A. Masa Archeum. Masa ini merupakan masa yang tertua diperkirakan pada 2, miliar tahun yang lalu. Keadaan bumi masih labil, masih menyerupai gumpalan bola gas, dan kulit bumi juga sedang dalam proses pembentukan. Pada masa ini belum ada tanda-tanda kehidupan karena temperatur bumi memang masih sangat tinggi sehingga tidak memungkinkan adanya makhluk hidup. B. Masa Paleozoikum. Masa ini berlangsung sekitar 500 sampai 245 juta tahun yang lalu. Kondisi bumi sudah lebih stabil meskipun secara menyeluruh belum dapat dikatakan demikian. Secara berangsur-angsur, temperatur bumi mendingin dan mulai terlihat adanya tanda-tanda kehidupan berupa makhluk bersel satu atau yang lebih dikenal dengan mikroorganisme. Selanjutnya muncul hewan sejenis ikan tak berahang atau hewan amfibi, binatang yang dapat hidup di dua tempat, di darat dan di air, dan beberapa jenis tumbuhan ganggang. Oleh karena itulah masa ini dinamakan pula dengan masa primer atau zaman kehidupan pertama. Masa Mesozoikum. Masa Mesozoikum juga dikenal sebagai masa reptil atau dinosaurus, menjadi penguasa hampir sepanjang masa ini. Namun kehidupan kemudian punah secara mendadak pada 65 juta tahun yang lalu. Kepunahan massal ini diperkirakan akibatnya tumbukan meteoroid raksasa yang membuat bumi diliputi debu. Pada akhir masa ini mulai muncul hewan jenis mamalia. D. Masa Neozoikum. Pada masa ini, hewan berukuran besar sudah mulai jauh berkurang. Masa ini dibedakan menjadi dua zaman, yaitu zaman tersier dan zaman kuarter. 1. Zaman tersier. Zaman ini berlangsung sekitar 60 juta tahun yang lalu. Hal terpenting pada zaman ini adalah munculnya jenis primata atau seperti kera. 2. Zaman kuarter. Zaman ini dibagi ke dalam kedua kala, yaitu kala Pleistosen dan Divilium, dan kala Holosen. Pada kala Pleistosen diperkirakan manusia purba mulai muncul. Pada kala Holosen manusia purba telah berkembang lebih sempurna, yaitu jenis Homo sapiens dengan ciri-ciri seperti manusia sekarang. 2. Perkembangan makhluk hidup. Telah dijelaskan bahwa kehidupan itu muncul pertama kalinya pada masa Paleozoikum, lalu berkembang pada masa Mesozoikum, bahkan pada kala Holosen atau masa Neozoikum. Manusia purba telah berkembang lebih sempurna lagi, yaitu dengan munculnya jenis Homo sapiens yang ciri-cirinya mirip dengan manusia sekarang. Namun bagaimanakah makhluk hidup itu muncul pertama kali? Bumi sendiri berkembang atau evolusi sedemikian rupa sehingga memungkinkan munculnya makhluk hidup. Akan tetapi, teori-teori yang muncul tentang asal-muasal serta perkembangan makhluk hidup, termasuk manusia, yang tidak sepopuler teori yang dikemukakan oleh ilmuwan berkebangsaan Inggris Charles Darwin, atau yang dikenal dengan teori Darwin. Dalam pandangan Darwin, semua kehidupan memiliki leluhur yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.